Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dari dua variabel. Kalau kemarin-kemarin masih dalam bentuk pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat. Kali ini kita membuat dalam bentuk sistemnya. Oke, kita akan coba mengenal tentang sistem pertidaksamaan yang dimaksud. Sistem pertidaksamaan itu seperti apa ya? Nah, inilah salah satu bentuk sistem pertidaksamaan. Ingat, ketika kita berbicara hanya pada satu sisi saja, yaitu pertidaksamaan kuadrat saja, yang seperti pada yang di atas ini kita sebut sebagai pertidaksamaan kuadrat, atau yang bawah ini saja yang kita sebut pertidaksamaan linier, maka ini dikatakan hanya sebagai pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan linier. Tapi jika kita menggabungkan keduanya, maka inilah yang kita sebut sebagai sistem pertidaksamaan. Lalu bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya sama saja seperti kalian menggambarkan sistem pertidaksamaan, baik untuk kuadrat maupun linier. Kita coba ya menyelesaikannya. Kita gambar satu persatu. Yang pertama, boleh kita kerjakan dulu untuk pertidaksamaan kuadratnya. Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Kita akan gambar ya. Langkah menggambar pertidaksamaan kuadrat seperti apa? Benar, kita buat menggambar persamaannya dulu ya, di mana di sini adalah min X kuadrat plus 5X min 4. Bagaimana menggambar persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat dengan cara mencari perpotongan terhadap sumbu X. Perpotongan terhadap sumbu X itu artinya apa? Betul, Y sama dengan 0. Kita buat ya, Y sama dengan 0. Berarti bentuknya seperti ini ya. Plus 5X min 4. Atau kita bisa menuliskannya menjadi X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Sama saja ya. Nah, setelah itu kita bisa memfaktorkannya. Kita faktorkan menjadi di sini ada X, di sini ada X. Ingat, 4 adalah perkalian dari 4 kali 1 atau 2 kali 2. Karena biar menghasilkan 5 di sini, maka yang kita ambil adalah 4 dan 1. Biar menghasilkan 5 ya. Karena min di sini, maka tanda operasi di sini adalah min. Kita cari nilai X-nya. X sama dengan 4 atau X-nya yang sama dengan 1. Ingat kan bagaimana cara mendapatkannya? Kita buat sama dengan 0 dulu ya tadi. X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Atau X min 1 sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan koordinat. Koordinat berapa? Betul, 4,0 dan 1,0. Kita cari ya titiknya. Ini 1,0 ya. Dan ini 4,0. Setelah itu kita cari apa? Betul, sumbu Y ya, perpotongan terhadap sumbu Y artinya X-nya yang sama dengan 0. Kita ganti nilai X-nya sama dengan 0. Berarti min kali 0 kuadrat plus 5 kali 0 min 4. Jadinya berapa? Min 4 ya. Maka koordinat di sini adalah 0, min 4. Kita masukkan 0, min 4 di sini. Sini ya. Nah, setelah itu dalam menggambar persamaan kuadrat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita amati? Betul, kita mengamati nilai daripada A-nya di sini ya.
A-nya di sini berapa? A di sini sama dengan min 1. Min 1 itu artinya apa? Lebih kecil dari 0. Karena A-nya itu lebih kecil dari 0, artinya apa? Gambar grafik yang kita buat akan menghadap ke bawah. Maka kita bisa mensketsanya dari titik-titik yang sudah kita dapatkan ini. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Betul, kita mencari dengan cara uji titik. Uji titiknya karena di sini 0,0 tidak dilewati oleh kurva, maka kita bisa menggunakan uji titik menggunakan 0,0. Bu Ain sarankan di sini ketika kalian sudah mengerjakan sistem pertidaksamaan adalah arsirlah yang salah. Kenapa? Karena sudah melibatkan dua hal, biar kalian tidak bingung mana HP-nya, maka Bu Ain sarankan arsirlah wilayah yang salah. Seperti apa? Kita masukkan ya, karena uji titik berarti kita masukkan ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Kita ganti X dan Y-nya. 0 lebih kecil sama dengan ini 0, kemudian ini min 4. Apakah benar 0 itu lebih kecil dari min 4? Apa jawabannya? Salah. Karena salah, maka posisi yang ada di 0,0 sini yang kita arsir. Jadi, kita arsir semuanya di sini. HP-nya berarti yang mana? Yang tidak diarsir. Ini DHP-nya dulu ya. Ini DHP sementara dari pertidaksamaan yang kita punyai. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat, kita akan menentukan pertidaksamaan liniernya. X plus Y lebih kecil sama dengan 3. Langkah membuatnya bagaimana? Sama ya, kita buat dulu dalam bentuk persamaan. Boleh pakai tabel. Di mana ini X, ini Y, kemudian kita membuat pemisalan. Ketika X-nya 0, berarti kita ganti. X-nya 0 plus Y sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan berapa? 3 ya. Maka koordinat di sini berapa? 0,3. Setelah kita membuat pemisalan pada X sama dengan 0, kita cari untuk Y sama dengan 0-nya. Kalau Y sama dengan 0 berarti kita ganti nilai Y-nya. 0 ya. Maka X-nya juga ketemu sama dengan 3 di sini. Maka koordinatnya berapa? 3,0. Sudah ada 2 titik ya. Maka kita langsung saja. Kita kasih 3,0 di sini. Ini 3,0 ya. Dan ini 3,0-nya. Baru kita hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, untuk menentukan pertidaksamaan, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali. Kita melakukan uji titik ya. Uji titik pada pertidaksamaan garis. Apakah di dalam grafik tersebut 0,0 dilalui? Jika tidak, kita bisa menggunakannya. Ingat, arsirlah yang salah. Kita masukkan uji titiknya 0,0 ya. Maka di sini
X plus Y lebih kecil sama dengan 3. Berarti 0 tambah 0, 0 ya. Apakah benar 0 itu lebih kecil dari 3? Benar ya. Kalau benar, maka 0,0 yang ada di sini, ini tidak boleh kita arsir. Yang diarsir adalah sebalikannya, kebalikan daripada sisi yang lainnya. Ini yang kita arsir. Nah, lalu DHP-nya yang mana? DHP-nya berarti perpotongan dari grafik ini biar kelihatan, maka inilah fungsi. Kenapa yang diarsir adalah yang salah? Biar nampak bahwa DHP-nya adalah yang bersih. Inilah yang DHP-nya. Nah, DHP adalah posisi yang ada di sini ya. Kemudian dilewati oleh garis. Dan yang ini, inilah adalah DHP-nya. Kelihatan tidak? Oke, Bu Ain ulangi. DHP-nya berarti pada posisi yang ini dibatasi oleh garis kuning yang Bu Ain kasihkan ini. Dibatasi oleh ini. Maka inilah yang kita sebut sebagai DHP-nya. Yang bersih ya, tidak ada arsirannya. Kalau ini tadi kan diarsir posisinya sebelah sini kan? Nah, ini posisi arsiran yang pertama. Karena yang diarsir itu yang salah. Nah, selanjutnya arsiran yang kedua menghadap ke atas ini. Nah, kelihatan kan? Maka yang bersih yang merupakan DHP-nya. Mudah kan? Selanjutnya, jika diberikan grafik seperti ini dengan DHP yang diarsir, lalu bagaimana menentukan sistem pertidaksamaannya? Kalian boleh mengambil satu-satu dulu. Kita anggap bahwa garis dulu ya yang kita ambil. Maka di sana yang bisa kita analisis adalah garis tersebut melalui titik ini ya, yaitu min 2,0 dan titik di sini siapa? 0,1. Di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Maka langkah kita yang pertama adalah membuat persamaan garis dulu. Membuat persamaan garis dari yang diketahui. Ingat, karena dia memotong pada titik sumbu X dan sumbu Y, maka rumus yang kita pakai apa? Ini ya, yang kemarin sudah kita bahas, sama dengan A kalikan B. Yaitu ketika ada di posisi X punyanya Y, ketika ada di posisi Y punyanya X. Berarti artinya apa? 1X plus min 2Y sama dengan 1 kali min 2. Artinya X min Y sama dengan min 2. Ini adalah persamaannya. Karena DHP-nya ada di wilayah yang atas, maka kita fokuskan dengan cara mencari uji titiknya. Uji titik pada 0,0 karena 0,0 ini tidak dilalui oleh garis, maka boleh kita pakai. Kita masukkan ya dalam persamaannya. Berarti 0 min 0 titik-titik min 2. Kita isi apa ya ini? Lihat 0,0 itu tidak merupakan DHP. Berarti karena bukan DHP 0,0-nya, maka kita harus jawaban yang salah. Bukan DHP ya. Bukan DHP. Karena bukan DHP, jawaban kita harus salah. Antara 0 dengan min 2, biar jawabannya salah, apa yang harus kita lakukan? Betul, yaitu kita cari pernyataan yang salah,
yaitu apa? Lebih kecil. Lihatlah garisnya, apakah putus-putus? Benar, putus-putus ya. Karena putus-putus berarti dia tidak ada sama dengannya. Kesimpulan kita pada garis berarti apa? Pertidaksamaan pada garis adalah X min Y lebih kecil dari min 2. Kita sudah dapat 1 ya. Nah, selanjutnya langkah kedua, yaitu dengan cara membuat persamaan. Persamaan apa? Benar, kuadrat ya. Langkah berikutnya yaitu kita mencari persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat berarti kita analisis persamaan kuadratnya. Titik yang melalui ada di sini. Ini berapa? 1,0. Kemudian titik yang lainnya ini juga ya, yaitu 0,1. Nah, diketahui di sini sebagai apa 1,0-nya? Betul, yaitu XP, YP. Dan ini sebagai titik yang lainnya ya. Maka rumus yang kita pakai apa? Rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Persamaan dulu ya yang kita akan buat, yaitu apa? Langkah kita, betul, memasukkan semua Y, X, XP, dan YP. Kita masukkan ya. Y-nya adalah 1. A-nya masih yang kita cari. X-nya 0. XP-nya adalah 1. YP-nya adalah 0. Maka 1 sama dengan A kalikan 1. Artinya A-nya sama dengan 1 ya. Setelah itu diapakan? Masukkan ya. Berarti Y sama dengan A-nya kita ganti 1. X. XP-nya adalah 1 kuadrat plus YP-nya 0 ya. Maka tinggal apa ini? Y sama dengan X min 1 kuadrat atau X kuadrat min 2X plus 1. Selanjutnya kita apakan? Betul, kita uji titik ya. Uji titik 0,0-nya juga tidak dilewati oleh kuadrat, maka kita bisa menggunakannya. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu 0, titik-titik 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 1. Berarti 0 titik-titik 1. Kita isi apa ya di sini? Nah, karena 0,0 ini juga bukan merupakan DHP, berarti harus pernyataan yang salah. DHP-nya ada di wilayah di dalamnya kurva ya, bukan di luar kurva. Kalau 0,0 ada di luar kurvanya, kurva kuadratnya. Maka pernyataan yang salah antara 0 dengan 1 apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Masa 0 lebih besar dari 1? Salah kan? Nah, kita buat karena kita mau membuat pernyataan salah, itu yang kita pakai bahwa 0 lebih besar dari 1. Lihat kurvanya. Dia putus-putus atau tegas? Tegas ya, berarti harus apa? Betul, ada sama dengannya. Nah, kita sudah punya pertidaksamaannya. Yuk kita buat kesimpulannya, berarti artinya apa? Berarti X kuadrat min 2X plus 1
Hubungannya yaitu dia harus, oh di sini ada Y-nya ya. Y ini harus lebih besar sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Seperti ini ya. Nah, kita sudah punya, karena sudah punya dua pertidaksamaan, maka kita sudah membuat sistem pertidaksamaannya. Mudah bukan? Selalu berikan afirmasi positif dalam setiap tindakan Anda. Maka itulah akan yang mengubah sudut pandang Anda. Sampai jumpa.